Assalamualaikum, Pak.
Halo, selamat pagi Pak Ciko. Halo, selamat pagi, Pak. Bersabar dulu ya, kita tunggu Pak Mansur ya. Siapa? Pak Mansur, oke. Siapa? Pak Ciko ngajar di mana? Ngajar di Muara Baru, Kerawang, Pak. Muara Baru di Kerawang, Di Kerawang, ya, Pak. Jakarta. Maksudnya Jawa Barat, Pak. Oh, Jawa Barat. Iya. Hmm, oke. Ciko lulusan mana? Lulusan Unsika, Pak. Unsika di Kerawang juga, Pak. Oh, di Kerawang ya. Iya. Bagus, bagus. Kalau saya alumni UNJ. UNJ Jakarta, Pak, ya? Iya. Iya. Sama kayak Pak Mansur, ya, Pak, ya? Siapa? Pak Mansur di Sama kayak Pak Mansur, ya? Pak, Oh, di Pak, UPI, ya, Pak Mansur, kalau nggak salah. Pak Mansur di UPI, kemudian ke Semarang. Oh, iya, iya. Ya. Sabar aja dulu ya, sebentar lagi ya. Siapa? Kita tunggu beliau, oke? Siap, siap, Pak. Ya, ya. Pokoknya bersabar, bersabar, fokus, disiplin. Alhamdulillah sukses gitu ya. Siap, Pak. Amin. Ya, oke, baik, baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Udah mulai belum? Belum ya? Belum nunggu Bapak, kata Pak Nah, Maimun. tunggu bentar ya. Ini Bapak masih di jalan, tunggu ya bentar ya. Ya, Pak. Siap-siap aja. Siap-siap untuk diuji. Ya, Pak. Ya, tunggu Bapak. Ini mau nyampe juga. Ya, Ya, Pak. Oke.
Assalamualaikum Pak Ciko. Ada 8 yang ada di sistem cuma 2. Saya matiin dulu Pak. Tadi dulu karena itu loh. Hah? Jadi kita gunakan cepat ya, ini manual bisa nggak yang dibolehkan Ada kedua ini dulu. Kedua ini udah. Lain-lainnya nggak apa ya ini? Jadi itu seperti perubahan itu. Oke. Atau UTS ya, biar juga ya. Ya, lagi. Sama rumah kali pemberiannya dari Ada ujian ada periksa nggak di luar? Ujian apa kan? Ujian apa? Oke, oke. Terus nilai praktek itu berapa memang? setiap materi jika nanti 30 apa? Berarti nilai semua unjuk kerjanya. Nggak tahu saya, bikin minggu. Ya, halo Pak Ciko. nilainya ya Nah, tadi kembali lagi. Nilai pengetahuan itu dinilai dari nilai harian, nilai akte, dan nilai aktivitas. Ya, nilai di kampus itu dinilai dari Mansur nih kayaknya lain nih. Nilai kemahasiswaan. Udah masuk Pak. Dulu, oke. Nilai keterampilan sama dengan saja. Kayaknya ada suara Pak Pondi. Oh gitu ya. Mari ya. Oke, Ibu dipercaya Pak Pondi. Nilai keterampilan itu ada 3. Memang tidak berapa dong. Oh di rata tuh. Nilai Harus geser Pak, harus geser. nilai portofolio dan oke ya. Iya itu. Oke, saya rasa cukup untuk Ibu Tin ya. Dilanjut kita tunggu
Terima kasih. Oke, boleh lanjut. Tadi dong kali. Aduh, tidur. Kalau lihat, kalau lihat. Rồi nó cũng lì à. Baik Pak Dodi, ini Pak Jafar lagi gradualnya di Oke, aja ya. Ya. Oh, malah. Nghe mấy mình. Di komplain dalam HP ya, namanya upload foto Pak. Tuh, menarik tuh. Mau. Baiklah ke laptop Pak Dekal itu kok. Pak itu pergi kita lihat KPK bro. Aku salam kereta ini. Oke Pak Dodi, mohon maaf kalau mau menunggu ya. Nah, ada yang kualitas kita. Nah, mungkin kalau menghemat waktu kepada Pak Dodi, saya berkata Aduh ya, Nino Haji ini Haji. Saya tak tahu. Harus Pak geser yang di situ. Ada kendala di suara ya Pak ya, Pak Mansur? Iya Pak Ciko, itu satu ruangan dengan Pak Ikwadi kayaknya. Oh iya. Sabar dulu ya Pak Ciko ya. Siapa? Judul sih kita sama dia. Tak. Apa nggak perlu kita cek? Biar bertukar. Nah, masuk ke kelas Pak Nyamir. Keren kelas Pak Fondi. Pak jadi. Ya. Yang kelas Bapak aja Bang jadi. Anak kemudian Pak Amir. Pak Amir bukan Pak Masri. Pak Masri ada. Hah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ciko, belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Pak Ciko ya. Dibuka Iya, Pak. kameranya. Sudah, Pak. Sudah dibuka. Muncul itu. Di saya kok nggak muncul Pak Cikonya. Sudah, Pak. Sudah dibuka. Oke, kita mulai Pak Ciko ya. Di saya oke nih Pak Ciko. Nggak muncul apa? Nggak bisa. Di Pak Maimun saya kelihatan. Nah, itu baru muncul. Ah, ini udah kelihatan juga. Tadinya nggak kelihatan. Ini malah Pak Maimun yang nggak kelihatan. Baik, kita mulai ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Maimun SPD MPD selaku penguji untuk Pak Ciko, dan yang kami banggakan Pak Ciko selaku peserta BPG yang hari ini akan mengikuti ujian konkret. Maaf sudah terlambat, menunggu udah lebih hampir 1 jam. Kita mulai saja. Silakan Pak Ciko share screen RPP-nya. Ya. Cukup hanya menegaskan saja, tidak perlu menyampaikan secara detail apa yang kira-kira hal utama di masing-masing komponen atau bidang, ya. Nggak perlu dibaca, tegaskan saja sedikit, waktu 5 menit. Selanjutnya nanti akan dilakukan pengujian. Dipersilakan. Mohon izin share screen ya, Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ciko Grahardika Gumilar, sekolah di SDN Muara Baru 1. Di sini saya menampilkan RPP pembelajaran materi pokok pola gerak passing dasar dalam permainan sepak bola untuk kelas 4. Yang pertama saya akan membacakan kompetensi dasarnya 3.6 memahami teknik dasar salah satu permainan dan olahraga bergu bola basah lanjutan dengan koordinasi yang baik serta nilai kerjasama. Yang kedua, memahami berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. IPK-nya yang pertama, menganalisis variasi dan kombinasi pola gerak dasar dalam permainan sepak bola. Poin pertama, mengumpan passing bola menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua, memahami teknik dasar passing kaki bagian dalam dengan koordinasi yang baik secara berpasangan atau berkelompok. KD yang keduanya, mempraktikkan teknik dasar salah satu permainan bola besar beregu. Mempraktikkan teknik dasar salah satu permainan olahraga beregu bola besar, lanjutan dengan koordinasi yang baik serta nilai kerjasama dan lain-lain. Mempraktikkan berbagai teknik dasar permainan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Indikator pencapaiannya, mempraktikkan gerak dasar dalam permainan sepak bola, mengumpan, passing, menggunakan kaki bagian dalam. Melakukan teknik dasar passing kaki bagian dalam dengan koordinasi yang baik dan secara berpasangan dan berkelompok. Tujuannya, siswa dapat melakukan teknik dasar passing kaki bagian dalam dengan koordinasi yang baik dan berpasangan atau secara berkelompok. Yang kedua, siswa dapat bermain sepak bola dengan baik menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk memupuk nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, dan menghargai temannya. Ini materinya, saya langsung ke poinnya aja. Metode yang digunakan, pendekatannya saintifik, model pembelajarannya selama tanya jawab, demonstrasi, praktek, dan modelnya kooperatif tipe TGT. Media, alat, dan sumber belajar, bola, kons, lapang sepak bola, dan buku. Yang pertama kali saya lakukan adalah membariskan siswa, lalu berdoa,
mengecek kehadiran siswa, menegur siswa, melakukan gerakan pemanasan statis dan dinamis, mendemonstrasikan materi inti, dan memberi motivasi awal. Untuk kegiatan intinya, saya akan membagi ke dalam 2 kelompok atau 3 kelompok untuk dibagi peran siswa yang lebih unggul di antara yang lain, yang nantinya akan membantu siswa yang lain yang kesulitan atau yang belum mencapai kemampuan dengan mereka. Dengan kata lain, yang masih jelek dalam gerakannya atau dalam teknik dasarnya begitu. Lalu setelah dikelompokkan, saya sebagai guru memfasilitasi siswa dengan menggunakan kons. Dia dibikin 2 berbanjar, dia berpassing dengan temannya, lalu menganalisis bagaimana yang passing yang benar, lalu mengamati teman yang bisa untuk yang belum bisa, dan dilakukan secara bergantian semua. Dan untuk kegiatan konfirmasinya, saya akan menanyakan bagian mana yang sulit dan apa saja langkah yang harus dilakukan, dan mempraktekkan kembali bagaimana teknik passing bagian dalam yang benar kepada siswa melalui tanya jawab begitu. Lalu saya menyisipkan melakukan permainan kucing-kucingan dalam sepak bola yang sebagaimana dilakukan dalam tiap latihan sepak bola untuk melatih kerjasama tim, melatih percaya diri, melatih toleransi, melatih menghargai teman. Untuk penutupannya, saya mengumpulkan siswa, lalu saya memberi arahan, memberi penjelasan tentang materi yang dilakukan tadi, memperbaiki kesalahan-kesalahan, memberi motivasi akhir, berdoa, lalu membubarkan barisan. Untuk rubrik penilaian, untuk unjuk kerja keterampilan teknik dasar passing dalam permainan sepak bola, saya memulai aspek yang pertama, melakukan teknik dasar passing kaki bagian dalam dengan gerakan yang baik dan benar. Melakukan teknik passing, teknik perkenaan kaki pada bola dengan gerakan yang baik dan benar, yang kedua. Lalu yang ketiga, melakukan gerakan lanjutan saat passing, yaitu melakukan gerakan lanjutannya yang berupa kaki mengarah ke depan gitu, Pak. Ini kriterianya, skor 3 jika mampu melakukan sikap awalan, kaki ditumpuk pada samping sejajar dengan bola, lutut ditekuk, perkenaan kaki pada bola, dan gerakan lanjutannya bagus. Skor yang kedua di bawah itu, jika mampu melakukan sikap awalan, kaki ditumpuk pada samping sejajar dengan bola, lutut ditekuk, perkenaan kaki pada bolanya. Skor 1 jika siswa hanya mampu melakukan sikap awalan kaki dan perkenaan pada bola. Untuk rubrik penilaiannya, pengetahuan teknik dasar passing dalam sepak bolanya. Yang pertama, bagaimana cara melakukan teknik dasar pada kaki bagian dalam. Yang kedua, apa tujuan melakukan teknik dasar passing dengan kaki bagian dalam. Yang ketiga, bagaimana perkenaan kaki pada bola saat melakukan passing kaki bagian dalam. Skor 1 jika dapat menyebutkan 3 kriteria tadi. Skor 2 jika hanya bisa menyebutkan 2 kriteria. Skor 1 jika hanya bisa menyebutkan 1 kriteria. Jadi untuk yang ketiga, yang saya jadikan sebagai masalahnya, rubrik penilaian perilaku sikap dalam permainan sepak bola. Yang pertama, nilai kerjasama. Yang kedua, nilai percaya diri. Yang ketiga, nilai disiplin. Kriteria penilaiannya, skor 3 jika kerjasama, percaya diri, dan disiplin saat mengikuti pembelajaran dengan baik. Skor 2 jika kerjasama dan percaya diri, baik akan tetapi kurang disiplin saat proses pembelajaran.
skor 1 jika siswa hanya melakukan kerjasama dengan teman dalam satu kelompok. Begitu Pak, kira-kira penjelasan dari saya Pak. Belum di Bapak mohon izin belum di unmute Pak. Apa permasalahan yang diangkat sehingga penentuan solusinya dan rencana aksinya yang ditetapkan apakah sudah sesuai? Jadi masalah yang saya ambil di sini adalah kurangnya kerjasama siswa dalam pembelajaran kaki pas pembelajaran sepak bola passing kaki bagian dalam dengan metode yang saya gunakan ialah kooperatif tipe TGT Pak. Jadi siswa itu saya bagi dengan siswa yang unggul, maksudnya unggul itu dengan siswa yang di atas kemampuan rata-rata, saya pisahkan, lalu saya kelompokkan dengan siswa-siswa yang kurang kemampuannya gitu Pak. Lalu rencananya saya membagi ke dalam beberapa kelompok, lalu dilakukannya semacam perlombaan agar mereka terpancing untuk bisa mengikuti pembelajaran gitu Pak. Kalau dari sisi literasi, sebetulnya masalah itu apa sih? Masalah gimana Pak? Masalah itu apa? Masalah itu suatu persoalan yang harus diselesaikan Pak. Kira-kira begitu Pak, menurut saya. Itu menurut literasi. Iya Pak. Tadi Pak Ciko sampaikan apa masalahnya? Ini masalahnya Pak, dikurangnya kerjasama siswa dalam pembelajaran kaki passing Kerjasama ya? bagian dalam. Iya Pak. Kerjasama ya. Tadi model yang ditetapkan apa? Model pembelajaran kooperatif tipe 3T Pak. TGT, kooperatif ya, kooperatif learning ya. Sebetulnya kooperatif learning itu apa sih keunggulannya? Sehingga mampu menyelesaikan kerjasama dalam penyelesaian suatu masalah, khususnya berkaitan dengan passing dengan kaki bagian dalam ya. Ya, kalau menurut saya kooperatif tipe TGT itu dapat menyelesaikan Pak permasalahan ini dikarenakan kalau kooperatif learning itu memberikan memberikan satu siswa, bukan memberikan, jadi menyiapkan beberapa siswa yang di atas kemampuannya untuk membantu teman-temannya yang di bawah kemampuannya gitu Pak, belum menguasai lah gitu. Jadi menugaskan siswa yang di atas rata-rata untuk membantu teman-teman yang belum memahami atau melakukan teknik dasar yang benar gitu. Begitu Pak kira-kira. Kalau dilihat dari sisi kerjasama tim, ya, iya Pak. itu keunggulan atau kelemahan dari TGT itu sendiri yang mana? Kalau keunggulannya ya kita dapat, bukan kita ya, jadi murid dapat dengan baik bekerja sama dengan teman-temannya. Kalau misalkan kalau kita ajar satu-satu kan biasanya Pak ya, biasanya dia tidak pede gitu. Kalau misalkan dengan teman sebayanya mungkin dia lebih pede, lebih percaya diri untuk melakukan kerjasama yang baik dengan passing kaki bagian dalamnya gitu Pak. Jadi ada interaksi yang lebih di antara para siswa Pak. Kalau lebih ke guru kan biasanya kurang keluar gitu Pak, potensi-potensi yang ada di anak gitu. Itu menurut saya. Kalau ke
kelemahannya kalau menurut saya pembagian waktu untuk tipe TGT ini berlangsung lama, Pak. Begitu, Pak. Kalau di kooperatif ini biasanya ada pembauran tanggung jawab. Nah, semua orang kan diberi tanggung jawab. Namun ada di antara sekian banyak orang dalam kelompok, ada yang lebih tentunya yang menjadi pimpinan. Ya kan? Kira-kira di TGT itu sendiri, hal tersebut muncul nggak? Muncul, Pak. Untuk itunya saya membagi terlebih dahulu, Pak, siswa-siswa yang di atas kemampuannya, lalu saya pasang-pasangkan dengan siswa yang kurang gitu, Pak, kemampuannya. Ya betul, betul. Nah, memang betul. Itu kan prinsip kooperatif training kan seperti itu, Iya, iya. ya kan? Tapi kan secara tidak langsung ada kekurangan dia, disebabkan ada pembauran tanggung jawab di dalam kelompok itu, ya kan? Biasanya anak-anak yang Iya, iya, terampil itu biasanya anak-anak yang terampil itu akan lebih muncul, kemudian perhatian terhadap anak-anak yang kurang terampil juga bisa saja terbengkalai. Nah, oleh karena itu melalui TGT kira-kira itu akan mampu nggak menyelesaikan itu? Saya kira mampu, Pak. Jadi saya memberi tugas kepada misalkan Jumarli, kamu kelola tim kamu laporkan pada Bapak siswa-siswa yang tidak bisa, lalu kita bantu, lalu kita perbaiki. Kalau saya kira menugaskan satu orang, jadi dia mempunyai tugas kepada seluruh anggotanya. Pastinya juga dia memberikan treatment yang sama sih, Pak, ke maksudnya yang belum bisa sama yang bisa. Jadi mengakomodir lah semuanya gitu, Pak. Kalau menurut saya, Pak, pasti Ya. bisa, Pak. Ya, ya. Jadi kalau misalnya kita menerapkan kooperatif ini TGT di dalam penyelesaian persoalan kerjasama tim dalam penyelesaian passing dalam, ya, pura-pura Iya. dalam ya berarti ya. Iya. Di mana letak hotnya itu? Hotnya terletak di menganalisis lalu mempraktikkan, Pak. Penerapan analisisnya dia memperhatikan terlebih dahulu siswa yang sudah di atas kemampuannya. Nanti kan saya praktikkan dulu tuh. Yang siswa yang di atas kemampuan saya praktikkan, mereka menganalisis terlebih dahulu bagaimana melakukan passing kaki bagian dalam, lalu bagaimana mengontrol dan membalikan kembali umpannya dengan gerak lanjutan, lalu mempraktikkan kembali, lalu setelah itu mengevaluasi kalau ada gerakan-gerakan dari peserta didik yang kurang kemampuannya, dievaluasi kembali gitu, Pak. Kalau menurut saya begitu, Pak. Seberapa unggul seberapa unggul pendekatan TIPEC ya, di dalam penyelesaian persoalan, kan? Pendekatan sehingga TIPEC ya. Kalau menurut saya TPACK kan berbasis teknologi apa ya? Jadi kalau menurut saya ini kan saya membagi siswa itu sebelumnya saya bagi dengan apa namanya? Tugas-tugas berbentuk link gitu, Pak. Jadi anak-anak dikasih terlebih dahulu materi yang sebelumnya, materi yang harus kita lakukan minggu depan kita bagikan lewat link gitu, Pak. Jadi melalui link WA, jadi berbasis menurut saya masuk ke TPACK gitu, Pak. Bisa. Gitu. Terakhir dari saya. Bagaimana keterkaitan antara IPK, KKU, ya, dan evaluasi. Yang pertama saya bahas KKO dulu ya, Pak ya. Kalau misalkan KKO kan kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, Pak ya. Dapat diamati, dapat diuji gitu ya, Pak ya. Dan IPK itu kan indeks
IPK itu tadi apa itu IPK itu? IPK apa? Indikator pencapaian kompetensi Pak. Maaf. Kalau menurut saya ini saling terkait gitu Pak. Mohon maaf salah sebut. Saling terkait Pak antara indikator, terus KKO sama evaluasinya Pak. Mudah-mudahan begitu. Dengan masih belajar juga saya Pak. Jadi kalau menurut saya terkait Pak gitu. Indikatornya, KKO-nya dan evaluasinya gitu Pak. Ya. Baik, dari saya cukup. Silakan Pak Maimun. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Dr. Mansur. Tadi udah menanyakan Pak Ciko itu udah semua. Saya pikir itu hampir semua tadi ya. Hampir semua pertanyaan sudah ditanyakan. Terus kelanjutan ini kan, walaupun nanti memang ada pertanyaan yang akan mendekati sama gitu ya. Terus tadi mengidentifikasi persoalan atau masalah problemnya pertama gimana itu, Pak Ciko? Identifikasi masalah ya Pak ya. Kalau kalau saya mengidentifikasi masalah yang pertama itu mengumpulkan setiap masalah-masalah Pak. Misalkan di sekolah saya itu kan pinggir laut ya Pak ya. Jadi masalah yang pertama biasanya tekniknya, kerjasamanya dalam pembelajaran sepak bola. Lalu kalau pembelajaran voli itu sama sih Pak tekniknya. Kalau dari segi fisik rata-rata di wilayah saya itu kan pinggir laut bagus-bagus Pak. Jadi kalau masalahnya kebanyakan di teknik sih Pak. Kalau di wilayah SD saya gitu pinggir laut, dan sarana dan prasarana otomatis ya Pak ya umumnya begitu Pak. Jadi saya menyimpulkan dulu setiap masalah dalam pembelajaran PJOK Pak, kalau identifikasi masalahnya begitu. Oke, terus selanjutnya ini kan berbicara dengan materi yang Bapak Ciko sampaikan tentang passing kaki dalam permainan sepak bola ya kan. Nah, ini kan tadi ada Pak Ciko menyampaikan di klasternya lah atau di kelompok-kelompokan antara yang kemampuan tinggi atau kemampuan rata-rata, kemudian yang kemampuannya rendah belum bisa menguasai apa yang Bapak Ciko jelasin atau terapkan secara keterampilan. Ini bagaimana solusinya dalam menjalankan proses pembelajaran sehingga tuntasnya proses pembelajaran yang Pak Ciko ajarkan itu. Maksudnya solusi penuntasannya apa gitu? Ya, tadi sudah diklasterkan, kan kita udah secara individu, kemudian ada dengan berpasangan dan kelompok. Kita kan seorang guru bisa melihat yang mana yang anak-anak sudah bisa, sudah mampu melakukan, dan yang tidak mampu itu. Oh, saya paling melakukan ini Pak, melakukan penilaian di rubrik Pak, atau enggak di penilaian aspeknya Pak. Di bagian bawah tadi dari RPP saya memberikan misalkan angket gitu Pak. Saya tanya satu persatu siswa-siswa bagaimana setelah menjalani ini, apakah bisa, apakah belum bisa, apakah tidak bisa sama sekali begitu Pak. Lalu lanjutannya saya menilai aspek-aspek dari segi kerjasama, dari segi toleransinya, dari segi disiplinnya begitu Pak. Kalau akhirnya itu paling saya melakukan itu Pak, penilaian dari segi keterampilannya, penilaian dari segi sikapnya, penilaian dari segi aspek kognitifnya gitu Pak. Kognitif, ya. Oke, di kelas 4 yang Bapak ajarkan itu kan bukan semua laki-laki. Ya, Pak. Benar, adanya perempuan. Kemudian bagaimana proses secara keterampilan di lapangan antara laki-laki dengan perempuan? Oh, gitu ya Pak.
Kalau perempuan itu saya treatmentnya lebih lama, Pak. Kalau misalkan laki-laki kan saya bagi tadi kan dengan siswa yang unggul gitu ya, yang kemampuan di atas rata-rata. Kalau perempuan otomatis kan misalkan di saya ada 3 orang ya Pak ya. Kalau di kelas Iya. 4 saya ada 3 orang ya Pak ya, mohon maaf. Kalau perempuan biasanya sama saya langsung Pak, atau enggak saya ambil perwakilan 1 orang dari laki-laki, saya bagi jadi 4 orang tuh passingnya biar dia bareng gitu ya Pak ya. Kalau perempuan sih lebih Mm-mm. ke penanganan waktunya lebih lama sih Pak kalau menurut saya Pak. Kalau laki-laki kan bisa kita press, Mas. Kita press tuh kita percepat gitu waktunya, kita kasih 5 menit juga, biasanya mereka sudah bisa kan gitu. Kalau misalkan perempuan penanganan waktunya itu lebih lama Pak kalau menurut saya Pak. Jadi treatmentnya juga lebih lama begitu Pak. Kenapa? Apa menjadi penyebabnya di antara ada kesenjangan di antara proses pembelajaran apa tadi Pak Ciko passing ya? Passing Pak, ya. Ya, passing ya di antara perempuan kan Pak Ciko mengatakan bahwa menyampaikan tadi antara selisih waktu di antara laki-laki dengan perempuan. Kenapa perempuan lebih banyak gitu? Ya kalau menurut saya Pak, kalau laki-laki kan kemampuan motoriknya sudah bagus, sudah bagus, sudah terlatih kan biasanya Pak kalau laki-laki, apalagi dengan sepak bola ya Pak ya. Kalau misalkan perempuan kan mereka biasanya kebanyakan takut gitu Pak ya, takut pada bola atau enggak mereka tidak terbiasa melakukan aktivitas olahraga gitu. Jadi menurut saya treatment yang paling bagus ya penanganan waktunya lebih lama Pak. Jadi kita mengulangi repetisi biar mereka paham dan mereka juga mengerti misalkan gerakan-gerakan apa yang kita ajarkan begitu Pak. Oke, setelah eksplorasi ya. Tadi Bapak mengatakan ada masalahnya di apa namanya itu Pak Ciko pada proses ya. Ada ketakutan dan lain-lain lah pada siswa yang Bapak ajarkan. Nah, solusinya apa sih yang solusi yang Bapak terapkan ke siswa itu agar mereka itu jangan ada ketakutan terhadap bola atau apa sih gitu? Oh iya. Kalau solusinya saya lakukan modifikasi alatnya Pak. Kalau misalkan dari segi kan di sini bola blitter kan berat-berat ya Pak ya. Jadi kita lakukan modifikasi dengan bola plastik begitu Pak. Kalau di saya itu kebanyakan pakai bola karet Pak. Kalau misalkan bola plastik kan beli 5.000 tapi cepat rusak ya Pak ya. Kalau saya itu kemarin tuh sama kepala sekolah melakukan modifikasi dengan bola karet Pak. Jadi mereka itu tidak terlalu sakit kena bolanya gitu. Untuk perempuan juga mereka percaya diri Pak kalau pakai bola karet Pak. Kalau pakai bola plastik kan lebih ke sakit gitu kena bolanya. Biarpun dia plastik juga tetap sakit gitu Pak. Kalau misalkan bola karet di saya itu jadi apa ya, intens itu dengan bola tuh jadi lebih baik gitu Pak. Kalau pakai bola karet modifikasinya begitu Pak. Oke. Terus yang terakhir nih Pak Ciko, kita berbicara dengan proses pembelajaran ya yang Bapak Ciko ajarkan dengan passing bawah dan untuk awalnya atau ya pada awalnya untuk merangsangkan siswa atau siswi Bapak Ciko dan itu apa keterkaitannya antara TIPEK dengan proses pembelajaran tersebut? Kalau saya TIPEK itu sangat bermanfaat sih Pak. Maksudnya gini Pak ya. Saya pertama kan melakukan hari ini misalkan saya akan melakukan permainan di pembelajaran di minggu depan. Saya melakukan pembagian link dulu Pak, atau enggak pembagian link video, mohon maaf Pak, video YouTube di grup WA gitu Pak. Kalau ada yang pakai HP gitu Pak. Kalau di saya kan kebanyakan sebagian tidak ada yang pakai grup HP apa ya. Jadinya saya kalau ada yang punya HP, saya bagikan linknya, saya perlihatkan videonya. Kalau yang tidak punya HP, pagi-paginya biasanya saya pelajari dulu sama mereka itu di Infokus Pak. Kalau begitu, kalau enggak di HP, bukan di HP, di laptop gitu Pak. Jadi ini anak-anak sebelum saya mulai itu ini bagian perkenaan bola, ini bagian passing kaki bagian dalam, ini contohnya, ini gerakannya, ini alur kamu kemananya habis melakukan gerakan. Jadi mereka terkontrol dengan menyaksikan
video di dalam laptop gitu Pak. Kalau Oke. TPA CK. Baik Pak Ciko, ini kan berbicara di kelas tingkat berapa tuh? Tingkat 4 ya, kelas 4 ya. Nah, tadi berbicara dengan Tipek ya, Pak Ciko mengirim sebelum untuk minggu ke depan ya, masuk minggu ke depan, berarti artiannya Pak Ciko mengirim beberapa video atau gambar atau media lain-lain tentang materi yang Pak Ciko ajarkan. Apakah bisa anak-anak tingkat kelas tersebut bisa mengelola tentang TPK-nya ini atau gimana caranya? Mana yang lebih baik antara disampaikan langsung pada materinya atau sebelum materinya? Kalau sebetulnya sih baik sebelum melakukan aktivitasnya Pak ya. Maksudnya di hari itu juga sebenarnya kalau baik. Tapi kalau menurut saya lebih ke persiapan sih Pak. Kalau misalkan di hari itu baik di paginya, tapi kan kita mengurangi waktu ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya saya jadi bisa langsung melakukan actionnya gitu Pak di hari pembelajarannya. Kalau menurut saya begitu Pak. Kalau misalkan tidak ada link WA, mereka juga yang nggak punya, saya biasanya membagikan kertas sih Pak, kertas pembelajarannya gitu, Ya, difotokopi di baik. sekolah gitu. Baik, oke, Pak Ciko. Sebelum saya cukupkan, saya kembalikan ke Pak Dr. Mansur. Tapi masalah tipeng ini awal untuk merangsang, mengetahui gambaran dasar tentang bagaimana cara melakukan passing dalam permainan sepak bola, ya kan? Ya, Pak. Ini kedua-duanya sih boleh saja ya disampaikan. Ini ada dua problemnya, masalahnya apakah mereka itu dikuasai oleh ibunya dalam HP-nya, ya kan, dikirim Iya, atau Pak. ke grupnya, kemudian Iya. penyampaian awal pada proses materi di jam pelajaran tersebut. Siap. Ini tergantung bagaimana cara kita memanage waktunya agar jangan menghabiskan waktu pada awal proses dengan Pembelajaran. materinya gitu. Iya. Praktek dengan materinya gitu Pak Ciko ya. Siap, terima kasih Pak. Ayo, oke, terima kasih. Itu saja dari saya Pak Ciko. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Dr. Mansur. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Maimun. Pak Mansur belum unmute Pak, mohon maaf. Iya. Baik, terima kasih Pak Maimun. Terus selanjutnya Pak Ciko boleh keluar, ya, biar masuk yang berikutnya. Ya. Sebelumnya terima kasih Bapak, Pak Maimun, Pak Mansur, Ya, mohon maaf. sama-sama. Saya Sama-sama. ngomongnya terbata-bata nih, grogi. Ya, nggak Nih, apa-apa. ada masalah. Saya live sekarang Pak, gimana Pak? Iya, betul. Ya sudah. Terima kasih banyak Bapak, Pak Mansur, Pak Iya. Maimun. Mohon izin Ya. live ya Pak ya. Iya, silakan. Filmnya aku juga. Boleh. Bagus deh. Ini Bu yang mati itu apa Bu yang kecil-kecil? Gini Pak. Gini Pak. Ya. Gimana ya? Kenapa masih tah lu perbaiki punya lu ya? Ya Pak. Kenapa masih tah? Kalau ada yang tanya Bapak bilang nggak ada di sini.
Halo, selamat pagi Pak Danang. Assalamualaikum. Silakan masuk Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Mansur dan Pak Maimun Nusufi. Yang ada itu cuma Salam. Pak Danang, Ya, Pak Mansur. sudah bisa kita mulai ya? Ya, Atau- baik ya, Pak Mansur. lambat di laptop saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Maimun, Pak Danang, yang sebentar lagi akan diuji. Perlu kami memberitahukan bahwa waktu yang diberikan untuk pemaparan singkat, nggak perlu dibaca. Jadi tampilkan RPP-nya, jelaskan saja poin per poin, dijelaskan saja, jangan dibaca, jelaskan saja. Waktu paling lama 5 menit. Selanjutnya akan dilakukan pengujian. Ya, kepada Pak Danang kami silakan. sebentar lagi saya kan Ya, baik Pak. Share screen, ya. Izin sebentar pindah tempat sebentar Pak. Iya, ya. Boleh, silakan. Yang ngapain itu kan aku ngomong. Nah, itu pengen sekali. Telepon. Laporan reading. Boleh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Mansur MKes, dan yang saya hormati Bapak Maimun Nusufi SPD MPD. Mari saya lagi Pak. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang isi RPP yang saya gunakan. Kasih betal deh. Dimulai dari identitas sekolah. Yang saya lakukan pada RPP ini adalah untuk kelas 6, materi pokok gerak dasar passing atas bola voli. Indikatornya AD 3.1 memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar, sederhana, dan tradisional. KD 4.1 mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar, sederhana, dan atau tradisional. Nah, indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam passing atas permainan bola voli, lalu menganalisis gerak dasar passing atas permainan bola voli, dan mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor manipulatif dengan kontrol yang baik dalam passing atas permainan bola voli. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah siswa menunjukkan perilaku, sikap disiplin, kerjasama, dan toleransi dalam melakukan gerak dasar passing atas dalam permainan bola voli. Lalu setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik menganalisis gerak dasar passing atas, lalu menjelaskan gerak dasar passing atas dan mempraktikannya. Di sini ada materi pembelajaran. Pembelajaran yang saya gunakan menggunakan pendekatan saintifik, dan model pembelajarannya problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, dan metode pembelajaran yaitu ada permainan, diskusi, tanya jawab, dan praktik. Ya, yang pertama ada pembukaan, orientasi, kelas dibuka dengan salam, persepsi, dan motivasi, lalu pemberian acuan kepada siswa. Yang kedua, sintak pertama yaitu adalah orientasi peserta didik kepada masalah, karena masalahnya yaitu adalah passing atas. Jadi apa yang akan dilakukan anak-anak nanti tentang passing atas bola voli. Lalu setelah itu mengorganisasikan peserta didik, membuat beberapa kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang, lalu guru memberikan LKPD tentang menganalisis gerak dasar passing atas bola voli. Setelah itu membimbing penyelidikan individu dan kelompok.
siswa sambil mencoba gerakan-gerakan passing atas. Siswa saat mengisi LKPD, siswa dari mulai mengamati video pembelajaran dan kegiatan yang sudah dilakukan hari ini seperti gerak passing atas, terus melakukan permainan passing atas. Nanti siswa akan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan, menganalisis gerakan seperti apa, dan menuliskan kesalahan-kesalahan apa saja yang yang terjadi di lapangan. Setelah itu saling bertukar informasi, lalu peserta didik menjelaskan apa yang sudah mereka kerjakan. Setelah itu menarik kesimpulan, lalu penutup pendinginan dan refleksi pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Danang. Baik, saya akan yang pertama, Pak Maimun sebentar lagi. Apa masalah yang diangkat, Pak Danang? Masalah yang diangkat ini adalah rendahnya minat peserta didik dalam melakukan passing atas bola voli. Jadi saya mengangkat melalui modifikasi alat bola voli dan juga metode permainan dan menggunakan metode permainan pada pembelajaran bola voli, Pak. Ya. Kalau dilihat dari segi modifikasi media pembelajaran, ya, atau alat pembelajaran, kira-kira metode yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan bola voli ya, bola voli tersebut menyangkut dengan passing bawah, passing atas bola voli, Pak. Passing atas. Kira-kira metode yang paling tepat ya, untuk menyelesaikan persoalan itu, apalagi yang didasari pada modifikasi peralatan. Kira-kira metode apa ya? Ya, metode yang tepat menurut saya, karena saya menggunakan metode permainan, Pak. Jadi permasalahannya itu adalah gerak dasar awal siswa yang passing atasnya belum memumpuni. Jadi ketika saat anak melakukan passing atas, dia tidak mendorong bola tetapi memukul bola ke depan. Jadi saya gunakan bola yang lebih ringan, menggunakan bola karet dan menggunakan menggunakan metode permainan agar pembelajarannya lebih menarik dan lebih mudah ditangkap siswa. Nanti permainannya pun yang pastinya gerakan yang merangsang anak untuk melakukan gerak dasar passing atas, yaitu permainan voli mini. Nanti anak menangkap terlebih dahulu, baru melempar dengan mendorong ke atas. Jadi tidak langsung di passing atas ke lawan, begitu Pak. Apa keunggulan metode bermain terhadap anak? Keunggulan metode bermain yaitu adalah metode bermain lebih menyenangkan, metode bermain lebih menarik, sehingga saat anak melakukan permainan pada passing atas bola voli, anak tidak merasa jenuh saat pembelajaran dan anak bisa menangkap apa yang diajarkan oleh gurunya. Kalau kelemahannya? Kalau kelemahannya, metode bermain ini membutuhkan waktu yang cukup banyak karena harus mempersiapkan permainan-permainannya seperti peraturan permainannya, alat permainannya, dan membutuhkan waktu yang sedikit lama juga Pak. Karena permainan membutuhkan ya peraturan permainan. Coba diceritakan menyangkut dengan penggunaan metode bermain dalam rangka peningkatan kualitas motorik, afektif dan psikomotorik. Ya, dalam permainan yang saya gunakan ini adalah permainan voli mini. Nanti peraturan
disederhanakan. Ya, peraturan yang saya sederhanakan dan permainannya ini jadi apa yang menyangkut afektif, kognitif dan psikomotorik. Jadi permainan ini nanti dibagi menjadi 3 orang anak. Lalu anak melempar bola kepada lawan, tetapi tidak boleh langsung dipukul. Boleh ditangkap terlebih dahulu. Nanti setelah ditangkap, baru anak bisa mengoper kepada temannya yang lain. Nah, di situ ada afektif, kerjasama, dan apabila bolanya terlalu jauh, anak pun juga harus mengambil bola dengan berlari. Apabila tidak keluar lapangan, anak harus tanggung jawab untuk berlari mengambil bola. Lalu ada mengoper bola ke teman. Saya lakukan sebanyak 3 kali seperti voli pada umumnya, tetapi modifikasinya hanya dia boleh menangkap bola voli tersebut, Pak. Jadi nanti saat melakukannya mereka mendorong bolanya ke atas. Jadi seperti overhead pass gitu, Pak. Tetapi dari bagian atas kening dia mendorong bola ke atas. Gerakannya mengacu pada gerak dasar passing atas bola voli. Pendekatannya apa nih pendekatan? Pendekatannya pakai saintifik, Pak. Model PBL. kalau cooperative learning gimana misalnya kalau dibandingkan dengan metode bermain? Kalau cooperative learning itu kan memfokuskan kepada siswa yang sudah bisa untuk menjadi percobaan atau menjadi contoh. Sedangkan kalau dengan metode permainan semua anak bisa mengikuti, Pak. Jadi kalau anak semua saat metode permainan semua anak bisa mengikuti pembelajaran. Jadi anak tidak membanding-bandingkan siapa yang bisa dan siapa yang tidak. Dan ini akan memupuk rasa kerjasama juga, Pak. Bagaimana kalau dipadu antara 2 pendekatan ini? Bermain Kalau dan kooperatif. Sehingga nantinya kan di kelompok-kelompok yang dibagi itu tetap ada anak yang lebih bagus, sehingga akan muncul semangat kerjasama juga dengan baik. Di samping itu juga akan membantu tim tersebut untuk menjadi lebih baik, lebih unggul daripada tim yang lain. Jadi ada persaingan untuk saling mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Gimana kira-kira kalau dipadukan? Kalau dibandingkan dalam PBL sendiri, setelah anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan rangkaian gerak dasar passing atas bola voli, nanti pun anak juga mempresentasikan apa yang sudah mereka pelajari, Pak. Jadi semua terbagi menjadi rata. Masing-masing kelompok mempresentasikan gerakan passing atas sesuai dengan apa yang sudah mereka pelajari. Begitu, Pak. Oh, gitu ya. Coba ceritakan ke saya bagaimana keterkaitan antara pendekatan TIP ACK dalam hal juga kaitannya dengan KKU, IPK, dan evaluasi. KKO evaluasi, Pak. Ya, misalnya pendekatan TIP ACK, Ya. TIPEK, ya, TIPEK dalam pembelajaran, ya, kaitkan dengan KKU, IPK, dan evaluasi. Diceritakan semua itu saling terkait. Gimana caranya? Ceritanya? Ya, TPACK sendiri kan adalah Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Jadi penghubungan antara pedagogi ke teknologi, terus konten atau materi pembelajaran kita ke teknologi, dan knowledge keprofesionalan kita terhadap mengirigasikan TIPEK ya, Pak. Untuk evaluasi menghubungkan KKO C5 evaluasi dengan TIPEK. Berarti nanti di akhir pembelajaran itu kita bisa setelah pendinginan nanti di spare waktunya untuk melakukan di dalam kelas membuat menayangkan gerakan-gerakan
pembelajaran yang benar. Misalkan gerak atas yang benar seperti apa, kita mengevaluasi dari apa yang sudah kita lakukan di lapangan, lalu kita kembali ke kelas dengan menggunakan bisa dengan menggunakan laptop, lalu PowerPoint, InFocus, dan lainnya, Pak. Ataupun bisa juga kita menggunakan setelah pembelajaran kita membuatkan video evaluasi yang nantinya akan kita bagikan kepada siswa. Jadi misalkan waktu pekerjaan di RPP tersebut tidak mencukupi, ya kita bisa mengevaluasi nanti guru tersebut yang memberi video kepada anak-anak di luar jam pembelajaran, Pak. Ya. Baik, Pak Danang, saya pikir cukup untuk Pak Danang. Pak Maimun, saya pikir perlu lagi bertanya. Halo Pak. Atau Pak Maimun ada yang mau ditanyakan? Boleh sedikit aja Pak ya. Ini sedikit. Pak apa tadi namanya? Pak Danang, Pak Maimun. Oh, ya. Pak Mas Danang ya. Ya. Saya menyimak dan mendengar apa yang Pak Dr. Mansur tanyakan tadi itu sangat dalam tentang proses pembelajaran PBM-nya. Kemudian ada hal-hal yang memang di dalam proses pembelajaran itu termasuk mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana cara mengeksplorasi penyebab masalah, terus adanya solusi sampai aksi dan evaluasi gitu ya. Iya Pak. Tapi saya kepingin Pak Danang coba menjelaskan tahapan atau langkah-langkah daripada awal proses pembelajaran, mulai daripada pemanasan sampai dengan dengan pendinginan gitu ya. Oh ya, baik Pak. Sesuai dengan materi yang Bapak ajarkan tadi, saya menyimak ada tanda kutip dengan pola bermain gitu ya. Tapi kan dalam pola bermain itu saya pikir pada akhir daripada proses materi dasarnya tentang passing atas gitu. Kita melihat dari sisi gerak atau motor yang tadi itu, motoriknya anak-anak, kan di situ kita yang harus kita ajarkan bagaimana mereka itu melakukan passing atas, mulai dari jari-jarinya, mulai dari sikunya, mulai dari itu. Ini kan bisa dikategorikan atau dikelompok-kelompokkan dalam proses pembelajaran dengan pola bermain. Coba dijelaskan Pak Danang. Ya, baik Pak Maimun, terima kasih. Jadi dari mulai awal pemanasan ya Pak ya? Iya. Ya, jadi dari awal mulai pemanasannya yang saya buat itu melakukan dengan permainan juga, permainan kecil, yaitu permainan kucing-kucingan, tetapi dengan cara melempar bola. Lalu setelah anak-anak melakukan pemanasan dengan permainan kecil, nanti kita setelah itu melakukan praktik. Nah, praktiknya yang pertama yaitu adalah belum memakai bola. Anak-anak diberitahukan tahapan gerakan dasar pada passing atas terlebih dahulu tanpa memakai bola. Misalkan yang saya buat di sini adalah apabila ada kode 1, maka anak-anak membuka kaki selebar bahu. Lalu kode 2 menekuk lutut sambil membuka jari-jari tangan membentang di depan kening. Lalu kode 3 meluruskan lengan bersama dengan meluruskan lutut. Seperti itu Pak. Lalu yang kedua baru saya bagi menjadi 2 kelompok melakukan passing atas menggunakan bola secara berpasangan dan bergantian. Setelah itu yang ketiga, setelah anak melakukan gerak dasar passing atas tanpa bola, gerak dasar passing atas berkelompok. Setelah itu yang ketiga peserta didik melakukan permainan bola voli mini menggunakan bola karet dan gerakannya yang sudah diajarkan sebelum-sebelumnya. Jadi hanya melempar bola dengan mendorong ke atas. Jadi saat menerima bola hanya ditangkap terlebih dahulu, baru anak-anak mendorong bola. Jadi tidak langsung membalas dengan passing atas. Lalu setelah permainan selesai, anak-anak mendiskusikan bersama-sama gerakan apa saja yang sudah mereka lakukan dan
menyimpulkan apa saja kesalahan-kesalahan yang kelompok lain buat dan menganalisis gerakan-gerakan yang lainnya. Mereka saling tukar informasi. Nah, setelah itu berdiskusi mengolah informasi dari apa yang sudah mereka kerjakan. Lalu terakhirnya menarik kesimpulan anak-anak mengungkapkan apa saja yang sudah mereka mereka dapatkan, apa saja kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan juga apabila mereka dapat pertanyaan. Setelah itu guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung, apa saja yang telah dipahami siswa, apa yang belum dipahami, dan bagaimana perasaan selama pembelajaran yang sudah berlangsung. Setelah guru menyimpulkan, siswa menyimak penjelasan guru, lalu siswa melakukan pendinginan. Ya, setelah pendinginan menjaga kebersihan terlebih dahulu, lalu ditutup dengan doa, Pak. Oke, baik, itu tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam PPM ya. Ya, Pak. Kita melihat pada inti daripada proses pembelajaran basic. Ini ada berapa sih model yang bisa diterapkan kepada si anak gitu? Ada. kasih. Ya, model yang saya gunakan itu PBL ya, Pak. Dan ini saat intinya itu ada 3 bagian. Yang pertama yang seperti tadi tanpa bola, melakukan gerak tanpa bola, berpasangan, lalu yang terakhir menggunakan permainan. Nah, metodenya ini permainan karena setelah anak melakukan seperti yang tadi saya berikan permainan biar pembelajaran biar agar lebih menyenangkan, Pak. Iya, benar. Minggu kali lancar karena ada mah. Assalamualaikum, ya. Nah, cukup saya pikir Pak Memon ya. Oke. Ya, baik, Pak. Oke, Pak Danang. Terima kasih. Sudah baik sekali. Dan tahapan-tahapan proses intinya ada beberapa pola bermain gitu ya. Iya, Pak. Memang Pak Danang ini Pak Memon juga ahli IT dia. Bagus Pak Danang. Tapi saya kepikirnya karena ini kan tipeknya jalan, tipeknya jalan. benar Pak. Tapi kan pembelajaran dalam prakteknya di lapangan agar anak jangan jenuh bosan itu ya bagaimana penerapannya dengan model-model bermainnya gitu ya. Iya, Pak. Tetap pada materi inti yang diberikan walaupun nanti permainan diberikan pada akhir permainannya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Danang. Saya cukup dari saya, kemudian saya kembalikan kepada Pak Dr. Mansur. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Maimun. Saya pikir banyak hal juga yang sudah dibahas oleh Pak Maimun. Dan kenapa tadi saya minta cukup sama Pak Maimun sebenarnya bukan apa-apa. Pak Maimun udah ngomong juga ke saya tadi. Saya sedikit aja Pak, saya tanya. Katanya Pak Danang udah hoki. Ya. Oke. Silakan Pak Danang ditutup. Ya. Baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Mansur dan Pak Maimun. Semoga apa yang saya sudah kerjakan kedepannya akan bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semua lebih baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saya live ya Pak Mansur berarti ya. Iya, betul. Ya, Pak Maimun silakan. live. Terima kasih. malam boleh apa? Ya, boleh. Pak Dro. Ngopi. Hah? Kena juga dalam duit nah. Juga kuih. Iya. Itu adik kan semua di rumah. Nah, wawan sama adik. Sama koma. Oh. Iya. Tahu.
Oke, nanti malam-malam. Ya nggak bisa di satu-satu masuk. Oke. Kita terima maksudnya. Punya di set itu. Yang di set terima. Jadi orang tuh udah antri di dalam. Pak kita terima langsung udah di dalam. Ini kalau nggak nunggu nih lama lagi. Ya, Masih bisa berubah kan? Pak, harus login ke sini atau ini ya, Pak? Hah? Harus login ke akun sini. Akun Bapak sendiri. Ini laku bapak nih Enggak, akun yang ini, yang baru. yang baru. Pakai aja yang lama bisa. Masih nggak bisa. Jadi Yang USK. yang bapak selama ini pakai yang lama. Nggak, kalau itu nggak masalah, Bapak maksudnya. Maksudnya Bapak kalau untuk terima, Oh gitu. kalau pakai akun itu nggak bisa Bapak terima. Oh, Oke, go host kok nggak apa. Pak. Ya, itu keluar dulu, Pak. Keluar dulu. Nah, keluar dulu. On to beat, An. Open to beat.